Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Meskipun semua orang di aula menjadi tenang setelah Ya Fei mengumumkan harga awal, segera, seorang pemuda yang telah terganggu oleh Ya Fei buru-buru berteriak, 16.000. Petik 2. Segera setelah menyebutkan harganya, pemuda berwajah agak pucat itu mencoba untuk bertindak anggun dengan berpura-pura membungkuk ke arah Ya Fei. Namun, dia melewatkan fakta bahwa matanya memberikan tatapan penuh nafsu yang mencolok pada dadanya yang terbentuk dengan baik. Mencibir secara internal pada pria muda itu, yang pikirannya jelas tertuju pada tubuhnya, Ya Fei terus menjaga ekspresi tersenyumnya dan bertanya kepada orang banyak, apakah kita punya tawaran lain? Apakah ada peminat lain? 17.000, 19.000. Kerumunan di bawah panggung meledak dengan orang-orang yang meneriakkan harga mereka setelah penawaran awal itu. Pembeli pertama tampak malu setelah harga awalnya dikalahkan oleh 2 atau 3 orang lain dan segera duduk. Mendengar aliran harga tanpa henti, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut dan hanya bisa terkesiap karena terkejut. Pembeli menginginkan Foundation Elixir ke tingkat yang jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Tampaknya membiarkan rumah lelang primer menyebarkan berita tentang Yayasan Elixir adalah keputusan yang bijaksana. 3 klan utama memiliki sikap penonton dalam hal Yayasan Elixir ini dan dengan demikian pihak yang lebih lemah mengambil kesempatan dan mulai berebut untuk menyebutkan berapapun yang akan mereka bayar. Mereka semua ingin merebut Foundation Elixir karena, bagaimanapun juga, sesuatu, seperti Foundation Elixir, yang dapat meningkatkan Douqi seseorang jarang terjadi bahkan di seluruh kekaisaran Jiama. Setelah setengah jam harga dipanggil, Foundation Elixir pertama terjual setelah tawaran mulai terhenti di sekitar 47.000. Melihat ekspresi bahagia di wajah pembeli gemuk itu, Xiao Yan benar-benar terdiam. Dia tidak berpikir bahwa ada orang yang menginginkan Foundation Elixir lebih gila dari ayahnya. Biayanya sekitar 1.000 koin emas untuk membuat satu Foundation Elixir, tapi di sini satu hanya dijual 10 kali lipat dari jumlah itu. Dengan margin keuntungan yang begitu besar, Xiao Yan hanya bisa mengeluarkan air liur. Xiao Yan mengambil waktu sejenak untuk merenung, menggaruk dagunya dan berkedip, jika dia belum pernah bertemu Yao Lao, apakah dia akan memiliki kemewahan untuk dapat menggunakan Yayasan Elixir setiap hari? Melihat bahwa Yayasan Elixir pertama telah dijual dengan harga yang begitu mahal, Ya Fei hanya bisa menghela nafas lega dan berpikir, dengan harga seperti itu, apakah alkemis misterius akan puas? Akan sangat bagus jika alkemis misterius itu memiliki kesan yang sedikit lebih baik tentang rumah lelang primer. Petik 2. Ya Fei berbalik untuk melihat semua orang yang memenuhi rumah lelang, setelah menggelengkan kepalanya dari pikirannya. Sambil tertawa, dia menatap botol batu giok putih di tangannya. 6 Foundation Elixir terakhir akan dibagi dan dijual sebagai 3 kelompok berisi 2. Setiap kelompok akan memiliki harga mulai 30.000 emas. Petik 2. Mengamati masing-masing dari 2 botol Foundation Elixir, semua orang menjadi sangat tenang. Mereka melihat ketiga klan utama yang berdiri agak jauh hanya untuk sesaat. Tapi saat yang singkat itu mereka hanya perlu tahu bahwa 3 klan akan bergerak, 31.000. Pemimpin klan Jia Laibi terdiam sesaat setelah harga diumumkan, dan kemudian perlahan-lahan memanggil tawarannya. Hehe, Jia Laibi, apakah metode Qi yang kamu beli terakhir kali mengosongkan perbendaharaan klanmu? Bagaimana bisa kau begitu pelit sekarang? Bisakah kamu menyisihkan 1.000 emas sekarang? Ao Bapak tiba-tiba mencemooh setelah mendengar harga Jia Laibi. Wajahnya sedikit berkedut, Jia Laibi memelototi Ao Bapak dengan satu mata. Alih-alih membalas penghinaan, dia mengalihkan tatapan dinginnya kembali ke botol batu giok putih di atas panggung. 35.000, teriak Ao Bapak. Dia mengejek Jia Laibi saat dia memberikan tawarannya. 38.000, Jia Laibi mengikutinya. 45.000, Ao Bapak terus memprovokasi pemimpin klan lainnya. 50.000, pada saat harga ini disebut, tangan Jia Laibi mulai gemetar. Meskipun sulit baginya untuk mengakuinya, seperti yang dikatakan Ao Bapak sebelumnya,
klan Jia Lai telah menggunakan tabungan beberapa tahun untuk membeli metode Xuan Qi tingkat tinggi. Jadi baru-baru ini, pendapatan klan Jia Lai telah menyusut lebih dari 20% menjadi 30%. 55.000, 56.000, penonton lainnya hanya bisa menghela nafas dengan menyesal saat melihat keduanya. Bahkan jika mereka memiliki cukup dana, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk menantang 3 klan besar. Bagaimanapun, masing-masing dari 3 klan besar kota Wutang memiliki setidaknya 3 praktisi tingkat Dadoshi yang kuat. Meskipun kekuatan ekonomi adalah pilar penting yang mendukung klan, jika tidak ada kekuatan militer untuk melindungi kekuatan ekonomi ini, dengan kekayaan dunia, mereka tetap tidak akan kuat. Oleh karena itu, penonton lainnya dengan bijaksana menghindari memasuki pertempuran lelang antara kedua klan ini, sambil sesekali melirik ke arah klan Xiao, yang masih duduk di pagar. Ketika harga Foundation Elixir naik menjadi 73.000, Jia Lai Bi yang pucat akhirnya mengundurkan diri. Dengan keadaan klannya saat ini, dia tidak mampu untuk terus menghambur-hamburkan uang. Saat melihat wajah pucat Jia Lai Bi, Ao Bapa dengan gembira menarik kembali tubuhnya, senyum indah menghiasi wajahnya. Sementara keduanya bertarung, Ya Fei mengamati dari panggung sambil mempertahankan senyum memikatnya. Tatapannya mirip dengan serigala yang mengincar domba gemuk. Hanya ketika harga lelang terakhir telah ditetapkan, Ya Fei dengan enggan membiarkan palu yang lebih kecil di tangannya jatuh ke bawah. Ketika Ya Fei sekali lagi mendorong ke depan satu set 2 yayasan eliksir, Xiao Zhan yang diam akhirnya bergerak. Nada acuh tak acuhnya terdengar di depan orang lain, menyebabkan Jia Lai Bi yang sudah kecewa jatuh lebih jauh ke dalam depresi. 70.500. Sebuah suara yang dipenuhi dengan tekad untuk menang bergema di seluruh aula. Di atas panggung, bahkan Ya Fei terkejut oleh drive Xiao Zhan, mengambil beberapa saat untuk pulih dari linglung. Dia akhirnya tersenyum dan bertanya, apakah ada orang lain? Petik 2. Duduk di kursinya, Jia Lai Bi dengan galak menatap Xiao Zhan yang tersenyum, mengutuk dengan marah pada dirinya sendiri, bajingan, jika bukan karena dia, bagaimana klan Jia Lai Ku akan jatuh ke keadaan yang memalukan ini? Petik 2. Api kemarahan berkedip di matanya saat Jia Lai Bi menggertakkan giginya dan dia tiba-tiba berteriak dengan suara penuh kepahitan, 85.000. 95.000. Bahkan tidak repot-repot untuk melirik Jia Lai Bi, Xiao Zhan melambaikan tangannya, memberi kesan bahwa dia akan lebih dari mampu untuk mengikuti berapapun jumlah yang bisa ditawarkan Jia Lai Bi. Melihat bahwa Xiao Zhan bertekad untuk menang dengan segala cara, sudut mulut Jia Lai Bi berkedut, namun orang bisa melihat bahwa jauh di dalam matanya, dia dengan senang hati mencibir. Meskipun dia memiliki sedikit keraguan saat dia mengatupkan rahangnya, 100.000. Mendengar tawaran Jia Lai Bi, seluruh aula meledak. Menggunakan 100.000 koin emas untuk membeli 2 botol Foundation Elixir adalah gila. Itu jelas kerugian besar. Dengan hati-hati mengamati Jia Lai Bi yang terlihat siap bertarung sampai mati, Xiao Yan tersenyum ringan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbicara kepada Sun Er dengan suara rendah, aku bertaruh jika ayah menawar sekali lagi, orang itu akan mencuci tangannya dari transaksi pecundang uang ini. Petik 2. Sun Er mengedipkan bulu matanya yang panjang, dia tidak memperhatikan pertarungan antara keduanya dan agak terkejut, dia berkata, tapi dia sepertinya sangat menginginkannya. Petik 2. Hehe, Xiao Yan tersenyum, dia tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Xiao Zhan duduk diam di barisan depan setelah mendengar tawaran terakhir Jia Lai Bi. Tiba-tiba berdiri, dia menatap Jia Lai Bi dengan lucu. Detik berikutnya, tiba-tiba menyeringai, kata-kata Xiao Zhan berikutnya membuat Jia Lai Bi tercengang, kamu menang. TL, ayah yang hebat. Saat kata-kata itu keluar dari mulut Xiao Zhan, seluruh aula terdiam. Beberapa saat kemudian, satu persatu, tatapan semua orang beralih ke wajah pucat Jia Lai Bi, gembira atas musibah yang menimpanya. Haha, 100.000 koin emas untuk 2 botol Foundation Elixir, orang ini benar-benar boros. Menyaksikan wajah Jia Lai Bi mengerut, Xiao Yan menundukkan kepalanya dalam upaya untuk menyembunyikan senyum nakal dan bergumam. Melihat Xiao Yan yang sombong, Sun Er tersenyum dan tertawa pelan, dia berkata, biasanya, pil peringkat kedua akan memiliki nilai pasar paling banyak 30.000 emas.
Yayasan Eliksir adalah obat ajaib yang mampu meningkatkan kecepatan pelatihan Douziki dan relatif jarang, sehingga harganya harus jauh lebih tinggi daripada pil peringkat kedua. Namun, menggunakan 100.000 emas untuk membelinya, JLIB ini benar-benar boros. Xiao Yan tertawa sambil mengangguk setuju. Dia menjilat bibirnya dengan kerinduan sebelum dia tersenyum dan berkata, jika sebotol Foundation Elixir kelas 2 bisa dijual seharga puluhan ribu emas, bukankah ini berarti para alkemis hebat itu akan bisa berenang dengan emas? Petik 2. Alkimia adalah profesi paling kaya di benua ini. Ini adalah fakta, setiap alkemis memiliki sejumlah besar properti. Sun Er tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Mengalihkan pandangannya ke arah Foundation Elixir di atas panggung, dia melanjutkan, saat peringkat alkemis naik, mereka tidak sering melelang produk mereka. Sebaliknya mereka lebih memilih untuk terlibat dalam barter, karena uang tidak lagi memiliki nilai bagi mereka. Barter. Alis Xiao Yan terangkat dan menyadari bahwa dia memperoleh sedikit wawasan tentang mengapa Yao Lao memiliki simpanan harta karun rahasia yang melimpah. Ya, mereka menggunakan hal-hal seperti teknik Dou, metode Qi, bahan alkimia langka atau inti monster tingkat tinggi untuk ditukar dengan pil semacam itu. Sudut bibirnya yang kemerahan miring ke atas, membentuk senyuman saat Sun Er melanjutkan ceramahnya. Akibatnya, sering dikatakan bahwa alkemis adalah profesi yang paling membuat iri di benua ini. Semua orang bermimpi untuk menjadi seorang alkemis, tetapi mimpi-mimpi itu seringkali hancur karena persyaratan yang keras dan tidak terjangkau. Mengamati Sun Er yang agak menyesal, Xiao Yan menggosok hidungnya, bersyukur atas mutasi dalam jiwanya. Memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah wajah pucat Jia Laibi. Demikian pula, Jia Laibi terkejut menjadi linglung oleh kata-kata Xiao Zhan. Dia menatap bodoh pada Xiao Zhan yang begitu mudah menyerah pada perang penawaran sebagai sudut matanya berkedut tak percaya. Rasanya seperti setengah hari telah berlalu sebelum akhirnya dia sadar. Jia Laibi serak-serak, bajingan, kamu menipuku lagi. Itu semua hanya akting. Hehe, bukankah kamu mencoba melakukan hal yang sama, kecuali bahwa baru-baru ini pikiranmu sedikit terganggu dan aktingmu, itu, terlalu palsu. Xiao Zhan tertawa puas. Nadanya penuh ejekan. Bagus, bagus, sangat bagus, sangat bagus, yang terbaik, Xiao Zhan, aku, Jia Laibi akan mengingat kata-kata itu. Jia Laibi terus menghela napas dalam kemarahan, tatapannya dingin dan berbisa. Xiao Zhan mengabaikan ancamannya, dengan cibiran terakhir dia berbalik menghadap Ya Fei dan berkata, Nyonya Ya Fei, mari kita mulai pelelangan terakhir. Petik 2. Mengangguk kepalanya, Ya Fei tersenyum sambil mempertahankan ekspresinya yang tidak memihak. Namun di dalam, dia pusing dengan tawa pada pergantian peristiwa ini. Lelang ini telah melampaui harapan terliarnya dan semakin baik keuntungannya, semakin alkemis misterius akan menyukai rumah lelang. Menghiasi wajah pucat Jia Laibi dengan senyum menghibur, Ya Fei sekali lagi membungkuk untuk mengambil 2 botol terakhir dari Foundation Elixir. Melengkapi bibirnya yang kemerahan dengan senyum yang mempesona, dia mengumumkan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah obat mujarab terakhir, juga, tawaran awal adalah 30.000. Petik 2. Saat melihat kumpulan terakhir ramuan, beberapa tetua di sekitar Xiao Zhan gemetar dan buru-buru menatap Xiao Zhan dengan niat yang jelas, dengan tenang duduk di kursinya, Xiao Zhan tidak memperhatikan isyarat para tetua. Alih-alih tatapannya berputar di sekitar rumah lelang, berputar-putar penuh sebelum akhirnya dia mengumumkan dengan nada dingin, 50.000. Setelah mendengar tawaran Xiao Zhan, wajah Jia Laibi menegang saat mulutnya secara naluriah mulai terbuka, namun memikirkan krisis keuangannya saat ini, dia hanya bisa menutupnya dengan menyesal. Di sudut lain Ao Bapa terus menatap Xiao Zhan yang tabah. Mengernyitkan alisnya dan menjentikkan jarinya ke punggung tangannya, mata Ao Bapa berkedip samar dalam gerakan wahyu. Sesaat, dia samar-samar tersenyum dan berkata, 55.000. 3 klan besar kota Wutang memiliki hubungan yang aneh, masing-masing ingin mengkonsumsi bisnis 2 lainnya, namun masing-masing takut untuk bertindak melawan klan lain, karena klan netral akan mendapatkan keuntungan dari mereka melakukannya. Namun bahkan jika 2 dari mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa menghindari kecurigaan pasangan mereka.
Jadi kecuali mereka yakin untuk sepenuhnya memusnahkan satu pihak, ketiga belah pihak hanya bisa melanjutkan jalan buntu yang rumit dan rapuh yang telah terbentuk di antara mereka. Masing-masing dari tiga klan besar memiliki dendam mereka sendiri, masing-masing tidak tahan melihat yang lain. Meskipun sebelumnya, Ao Bapa telah mengejek dan mengejek Jia Laibi dan sekarang Xiao Zhan menawar, Ao Bapa lebih dari bersedia untuk bersaing dengan Xiao Zhan sehingga Xiao Klan akan kehilangan sedikit lebih banyak uang. Tawaran Ao Bapa tidak membuat wajah Xiao Zhan berubah ekspresi. Dengan pandangan santai, Xiao Zhan memanggil, 65.000. 65.000 agak terlalu banyak untuk harga pasar biasa untuk Foundation Elixir, tapi Xiao Zhan juga tahu jauh di lubuk hati bahwa dalam perjuangan tiga cara antara klan, tidak mungkin untuk membeli Foundation Elixir dengan harga rendah atau bahkan wajar. Hehe, pemimpin klan Xiao memang boros tapi aku takut ditipu olehmu. Saya sudah memiliki Foundation Elixir, jadi saya akan memberikan yang ini kepada Anda. Setelah tawaran Xiao Zhan, Ao Bapa mulai ragu. Tampaknya setelah kerugian besar Jia Laibi, dia menjadi lebih berhati-hati. Xiao Zhan menatap Ao Bapa dan bersantai di kursinya sambil tertawa. Senyum, atau apapun yang Ao Bapa terpampang di wajahnya jelas bukan yang dirasakan pria itu. Bagaimanapun juga, Xiao Zhan masih menggerutu setelahnya, sial, aku harus membayar tambahan 10.000. Bajingan ini tidak ada gunanya. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan berpikir itu lucu. Dalam pertempuran semacam ini, apakah ada orang baik? Jika pihak lain tidak takut berakhir dalam kesulitan seperti Jia Laibi, dia pasti akan terus menaikkan tawaran lebih banyak lagi sebelum akhirnya membiarkan masalah itu turun. Mengetukkan jarinya, Xiao Yan mengarahkan pandangannya ke atas panggung pada Ya Fei, yang baru saja menjatuhkan palu kecil, menandakan akhir dari pelelangan. Dalam hati, dia menghela nafas lega, jumlah uang ini akan cukup untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, yang tersisa hanyalah bahan alkimia dan bagi Yao Lao untuk memperbaiki bubuk pengumpul Qi. Segera, aku akan menjadi Douze. Xiao Yan menjilat bibirnya dan menghela nafas panjang, rintangan pertama dalam perjalanan pelatihannya akan segera diatasi. Melihat bahwa pelelangan akan segera berakhir, Xiao Yan menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Setelah hati-hati meninggalkan lantai lelang, Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan terdekat sebentar. Dia berjalan menuju sudut terpencil dan mengenakan jubah hitam besar yang dia beli sebelumnya. Membungkus dirinya dengan jubah besar menghambat gerakannya, jadi dia hanya bisa perlahan kembali ke lantai lelang. Sejak Ya Fei mengidentifikasi dia sebagai alkemis tingkat keempat, dia telah menempatkan seorang informan di lantai lelang untuk mengawasi tanda-tanda pria misterius itu. Akibatnya, segera setelah Xiao Yan tiba, sudah ada seorang yang halus dan cantik, gadis yang telah menunggu yang membawanya ke belakang dan dengan hati-hati menunggunya. Diam-diam duduk di kursinya, Xiao Yan mengangkat cangkir teh di atas meja ke bibirnya dan menyesapnya. Dia melihat sekilas gadis pemalu di sebelahnya dan dengan samar menganggukkan kepalanya. Suara seorang lelaki tua bisa terdengar meskipun bibir Xiao Yan tidak pernah bergerak. Berapa lama lagi sampai pelelangan berakhir? Pertanyaan yang tiba-tiba membuat gadis itu melompat. Xiao Yan, terselubung di balik jubah hitam besar, diberi tatapan tersembunyi oleh gadis itu. Dia kemudian, dengan wajah pucat, dengan erat mengepalkan tangan kecilnya dan dengan gugup menjawab, "Tuan, pelelangan telah berakhir." Ya Fei sedang menangani prosedur transfer. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa tidak merasa bingung saat melihat gadis itu, dia tampak seperti kelinci yang terkejut. Dia tidak begitu menakutkan, kan? Enggan menerima kemungkinan itu, dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dalam diam. Berdiri di samping dengan kepala tertunduk, gadis itu menatap Xiao Yan yang sekali lagi diam dan diam-diam menghela nafas. Dia telah diperingatkan oleh Master Guni, ketika dia mengambil tugas ini, untuk tidak pernah ragu untuk memenuhi permintaan apapun yang mungkin dimiliki orang misterius ini, bahkan jika permintaan itu adalah untuk melakukan sesuatu ekstra. Setelah bekerja di lantai lelang selama setahun, gadis muda itu jelas mengerti apa yang dibutuhkan, tugas tambahan ini. Inilah sebabnya, setiap kali Xiao Yan berbicara, dia akan menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Dia takut pria misterius ini mungkin meminta salah satu dari tugas tambahan itu. Gadis itu berdiri gemetar selama sekitar 10 menit, setelah itu langkah kaki terdengar di luar pintu. Dia akhirnya bisa sedikit rileks. Oh, Tuan, Anda datang sangat awal. Sueli seharusnya menghiburmu dengan benar kan? Pinggang ular Yafei bergoyang dan dia melepaskan sikap memikat saat dia perlahan berjalan ke dalam ruangan. Sosoknya yang melengkung bisa membuat pria dengan sedikit kontrol diri merasakan dorongan yang berapi-api. Sucubus. Hatinya sekali lagi berteriak. Xiao Yan mundur ke belakang, dan mengangguk ringan. Menonton Xiao Yan mengangguk, gadis yang berdiri di samping sekali lagi menghela nafas. Dia dengan hormat membungkuk dan segera pergi. Melihat bahwa penampilan Xiao Yan tidak memiliki jejak ketidakpuasan, Yafei merasa lega. Dia memberinya senyum yang mengandung pesona surga, senyumnya memberi Xiao Yan sentakan yang menggetarkan. Saat berinteraksi dengan Enchantress ini, Xiao Yan tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Di bawah jubah, dia mengelus cincin hitam tanpa hiasan, buru-buru menyerahkan tanggung jawab untuk berbicara dengan Yao Lao. Apakah pelelangannya sudah berakhir? Ya, Yafei memasang ekspresi tersenyum saat dia menganggukkan dagunya yang seputih salju. Yafei melambaikan tangannya dan kartu giok biru muda muncul di tangannya. Dia tertawa, Tuan, 7 ramuan dasar ini, semuanya dilelang untuk 285.000 koin emas. Setelah dikurangi pajak, sisa uangnya ada di kartu ini. Xiao Yan mengulurkan tangan dan mengambil kartu itu. Itu beristirahat dengan nyaman di tangannya dan jelas mahal untuk dibuat. Dia dengan ringan membelai kartu giok dan mengangguk. Melihat sepasang telapak tangan muda dan adil, Yafei sekali lagi memiliki perasaan aneh. Harga ini di luar ekspektasi saya. Saya sangat puas. Suara Yao Lao membuat Yafei merasa senang. Dia dengan cepat membuang semua pikiran aneh. Menatap dengan matanya yang memikat, dia mengerutkan bibir kemerahannya dan tertawa. Jika kamu masih ingin melelang obat nanti, silakan datang ke rumah lelang primer. Kami pasti akan berusaha untuk memberikan Anda harga terbaik. Mengangguk kepalanya, Xiao Yan menyingkirkan kartu giok itu. Setelah sedikit ragu, suara Yao Lao bertanya, bahan-bahan yang saya minta, apakah Anda menemukannya? Petik 2. Alisnya yang panjang dan sempit melengkung membentuk lengkungan yang indah. Yafei tertawa ringan. Nada yang menyenangkan membuat Xiao Yan merasa agak terkejut. Ya, rumah lelang kami secara alami memenuhi permintaanmu. Yafei bertepuk tangan, dan Guni secara pribadi melangkah maju sambil memegang piring giok. Kemudian dia berhenti di samping Xiao Yan dan membungkuk. Dia dengan hati-hati meletakkan piring batu giok ke atas meja dan tertawa. Tuan, bahan-bahan yang Anda minta semuanya ada di sini. Petik 2. Mata Xiao Yan berbinar bahagia saat dia melihat piring penuh bahan di sampingnya. Kekuatan rumah lelang ini tidak kecil. Jika dia mencoba dan membeli bahan-bahan ini sendiri, dia akan membuang banyak waktu dan energi. Tapi di sini, rumah lelang ini bisa mengumpulkan semuanya dalam 1 hari. Ini membuat Xiao Yan sangat gembira atas kekayaannya yang tak terduga. Maaf untuk masalah. Petik 2. Melihat semua bahan untuk key refining powder berkumpul, bahkan suara acuh tak acuh Yao Lao tumbuh sedikit lembut. Setelah berinteraksi dengan banyak orang di lantai lelang selama bertahun-tahun, Yafei secara alami dapat membedakan nada lembut Yao Lao. Dia terkejut. Transaksi ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Uang untuk bahan-bahan ini, kurangi dari kartu ini. Petik 2. Melihat Xiao Yan hendak mengeluarkan kartu itu lagi, Yafei langsung tertawa. Tuan, kami memperoleh bahan-bahan ini secara internal. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang Anda temukan di luar. 2 lelang Anda mendapatkan banyak reputasi untuk rumah lelang kami. Bagaimana kami berani mengambil uang untuk hal-hal ini? Petik 2. Baiklah, ayo lakukan dengan caramu. Jika saya membutuhkan lebih banyak bahan di masa depan, saya akan bertukar pil dengan Anda. Mengangguk kepalanya, Yao Lao yang cerdik mengerti bahwa dia ingin menciptakan hubungan yang baik. Tidak ingin berdebat dengannya, Xiao Yan dengan hati-hati mengambil piring batu giok dan menyimpan isinya. Oke, aku punya urusan lain untuk diurus dan tidak akan tinggal lebih lama lagi. Petik 2. Melihat semuanya telah disimpan,
Xiao Yan berdiri. Dia menjabat tangannya dan langsung menuju keluar. Tuan, Ya Fei akan menemanimu. Ya Fei mengedipkan mata pada Guni. Keduanya melangkah maju untuk memimpin jalan. Xiao Yan mengikuti dua manajer lelang ini yang dengan anggun memimpin dan berjalan keluar dari ruang belakang. Dia mengangkat kepalanya dan melambat, saat mereka meninggalkan ruang belakang. Sekelompok 3 orang di seberang lantai lelang juga muncul. Menyapu matanya atas 3 orang, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi gugup menarik jubahnya. Dia menyadari bahwa orang di tengah adalah ayahnya Xiao Zhan. Tolong jangan biarkan dia melihatku. Doa Xiao Yan. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.